untuk mencapai Indonesia Emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai New Golden Age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya kami mohon Pak Menteri Investasi untuk menambahkan. Terima kasih Pak Menko. Pada teman-teman media yang terhormat, ya memang pada kesempatan ini dari kesepakatan para dubes negara sahabat yang mewakili IMF, World Bank, ADB, OECD, para pimpinan asosiasi dunia usaha, para ekonom, lembaga riset akademisi, perwakilan perbankan, lembaga jasa keuangan, lembaga internasional termasuk dari rating agency. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Pak Presiden. The invitation is only less than 15 hours and all attend, and we thank you for the attendance. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di agenda Indonesia Economy Outlook bersama Bapak Presiden di Gedung Danantara. Dan kami ucapkan terima kasih kepada CEO Danantara yang baru landing, Pak Rosan, beserta jajaran Danantara, Pak Doni Oskaria dan Pak Pandu dan tim dari Kemenko yang mempersiapkan acara ini. Dan apabila ada yang kurang memuaskan, blame-nya ke saya saja. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang saya muliakan, Jumat ini acara Ekonomi Outlook dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat, kemudian juga dunia usaha, kemudian termasuk pensiun fund, asuransi, sekuritas, kemudian juga rating agency, para ekonom dan akademisi, kemudian juga disaksikan masyarakat umum melalui media elektronik live, Pak Presiden. Kemudian kalau kita bicara mengenai ekonomi Indonesia, kalau kita lihat di tengah berbagai tantangan, pertumbuhan ekonomi global stagnan di 3%. Nah ini dari baik itu IMF, World Bank maupun OECD di tahun 2025, dan di tahun 2026 juga angkanya sedikit menurun secara global 2,9 sampai 3,1. Dari segi perdagangan itu diperkirakan juga stagnan, turun bahkan di angka 2,4%. Namun Indonesia di antara negara G20 di kuartal keempat adalah nomor 2, Pak, sesudah India yang 7,4. Kalau kita lihat pertumbuhan kita yang secara year 5,11%, ini didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh kuat sebesar 4,98%. Ini mencerminkan stimulus ekonomi yang tepat sasaran, stabilitas harga, serta peningkatan mobilitas akibat daripada hari besar Nataru dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dan ini untuk pertama kalinya Q4 dan Q1 back to back, Pak, hari besar keagamaannya. Karena di Q1 ada Idul Fitri yang diharapkan, dan selama pengalaman kita pada saat terjadi lebaran pertumbuhan tinggi juga. Oleh karena itu kita akan terus dorong pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini. Konsumsi organisasi lembaga kemasyarakatan juga tumbuh tinggi 5,13. Ini peningkatan kegiatan sosial dan kebijakan bencana yang responsif, Pak. Jadi ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi tumbuh signifikan 5,09%. Dan belanja modal pemerintah ini juga luar biasa, tumbuh 44,2%. Jadi ini yang kita harapkan di kuartal pertama juga bisa digelontorkan oleh Kementerian Keuangan, oleh Pak Menkyu. Kemudian belanja pemerintah pada program prioritas dan stimulus ekonomi berperan menjaga stimulus
permintaan domestik serta menjadi shock absorber terhadap risiko perlambatan ekonomi. Secara khusus di kuartal keempat tumbuh 0,55%. Nah, ekspor tumbuh positif di angka 7,03% dan didukung oleh peningkatan nilai dan volume ekspor dan juga terjadi kenaikan kunjungan wisatawan dari sektor turisme yang naik 10% di akhir sepanjang tahun 2025. Dari program prioritas Bapak Presiden maupun stimulus ekonomi, sektor pertanian juga tumbuh tinggi di 5,03%, ditopang oleh produksi pertanian dan juga mendukung ketahanan pangan dan stabilitas daripada harga. Industri pengolahan tumbuh 5,3% dengan kuatnya permintaan domestik, kinerja ekspor yang baik, serta penguatan hilirisasi. Sektor transportasi, pergudangan, akomodasi, mamin tumbuh di atas 7%, ditopang oleh wisatawan dan mobilitas, dan wisatawan Nusantara mencapai 1,2 miliar perjalanan sepanjang tahun 2025, dan dibanding tahun 2024 tumbuh 17,55%. Pertumbuhan ini juga diiringi oleh indikator sosial. Tingkat kemiskinan turun 8,25% dan rasio Gini membaik di level 0,36. Ini menunjukkan pemerataan kesejahteraan yang terus meningkat. Tingkat pengangguran terbuka turun 4,74% dan tambahan serapan tenaga kerja yang bekerja 2,71 juta orang sebagai hasil dari realisasi investasi. Momentum ini sangat sesuai dengan tema daripada rencana kerja pemerintah, yaitu kedaulatan pangan, energi, dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di tahun 2026 5,4% dengan potensi hingga 5,6%, dengan sektor prioritas adalah pertanian, industri manufaktur, digital, dan energi. Implementasi program prioritas Bapak Presiden seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah. Diharapkan ini menjadi sumber pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja luas, akselerasi produktivitas, dan penggerak utama pendukung pembiayaan non-APBN diantaranya melalui Danantara. Sektor keuangan memiliki peran strategis terutama sebagai enabler, dan dalam hal ini pasar modal yang menjadi window keuangan saat ini kembali